Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdal hamidin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di antara kata yang paling banyak saya dengar dari beliau tadi adalah kata kesuksesan. Saya mengajak kita semua, panjenengan semua tanpa kecuali, bapak-bapak, ibu-ibu, dan para santri semua, untuk kita merenungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan siapa orang yang sukses. Tadi beliau menyampaikan berulang kali tentang kesuksesan. Dan saya disebut oleh beliau tadi bahwa ada banyak kesuksesan ketika berkhidmat sebagai gubernur di Nusa Tenggara Barat. Maka saya ajak kita semua untuk mengingat ayat ini, supaya kita paham betul arti kesuksesan. Apa kesuksesan itu? Allah Ta'ala sampaikan, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa saja yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang benar-benar sukses. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua, bapak-bapak dan ibu-ibu, orang tua orang saya, para alim ulama, para masyayikh, para kiai, para sesepuh, bapak camat, beserta ibu dan kita semua, mudah-mudahan kita masuk dalam keberkahan dari ayat ini. Mudah-mudahan kita benar-benar sukses, tidak hanya di mata manusia, tapi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu cerminnya kelak kita saksikan, kita nikmati di akhirat. Udkhilal jannah zuhziha 'anil nar. Dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, yang saya muliakan dan saya banggakan seluruh keluarga besar dari Al-Maghfurlah Mbah Kiai Abdurrahman rahimahullah rahmatal abror, yang kita haulkan ke-100 pada hari ini. Seluruh zuriyah beliau, seluruh keluarga beliau, kita doakan mudah-mudahan ayyakunu khaira khalafin li khairi salaf, menjadi penerus yang terbaik bagi pendahulu yang terbaik. Mudah-mudahan Manahijul Huda, Yayasan Pendidikan Islam yang hari ini kita ada di dalamnya, mudah-mudahan al-ismu alal musamma, namanya sesuai dengan isinya. Manahijul Huda artinya jalan-jalan petunjuk. Manahijul Huda artinya arah-arah kebaikan. Mudah-mudahan semua anak-anak kita, para santri-santriwati yang ada di tempat ini, Allah Ta'ala jadikan sebagai wasilah ketika belajar di sini, selesai belajar di Manahijul Huda, terjun ke masyarakat, kembali ke tengah-tengah umat, akan menjadi surujul huda, pelita cahaya kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak camat beserta ibu, siapa namanya? Abah Hafan beserta seluruh keluarga, para kiai, romo-romo kiai yang semuanya saya muliakan, ibu-ibu muslimat,
dan para santri, santriwati, para tulab talibat yang saya cintai dan kita doakan semua, fatahallahu alaikum futuhal arifin. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka untuk ananda semua para santri, tulab talibat, pintu-pintu keberkahan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati sahabat dan saudara saya, Al-Ustaz Arif. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kalau ada orang yang bersyukur, Bapak Ibu, saya yang paling besar syukur. Karena dengan wasilah undangan dari beliau, saya bisa jumpa Pak Camat, saya bisa jumpa Abah, saya bisa jumpa romo-romo semua. Saya bisa jumpa ibu-ibu muslimat, santri dan tulab talibat semua. Alhamdulillah dalam jam'un mubarak, yaitu perjumpaan yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ada satu tradisi di Indonesia, bapak-bapak dan ibu-ibu, yang menurut saya termasuk tradisi yang istimewa, walaupun bukan berasal dari Indonesia, berasal dari Timur Tengah, dari negara-negara Arab, tapi pengamalannya lebih banyak di Indonesia. Tradisi itu adalah menghaulkan guru-guru kita yang telah wafat. Tidak ada di seluruh dunia ini tradisi haul yang sebanyak di Indonesia. Walaupun tradisi itu memang dimulai dari negara-negara Arab, ketika para ulama menenganang gurunya yang sudah meninggal, ketika para ulama berkumpul untuk membacakan Yasin, membacakan doa untuk masyaikhnya yang telah wafat. Di sana dimulai, tetapi di Indonesia diamalkan. Alhamdulillah. Apa salah satu makna dari tradisi haul bapak-bapak dan ibu-ibu? Maknanya adalah kita amalkan sabda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah, wa tahaddus bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufr." Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa siapa saja yang tidak mampu berterima kasih kepada orang yang sudah berjasa kepada dia, langsung maupun tidak langsung, baik satu nikmat lahir maupun nikmat batin. Nikmat lahir seperti orang tua kita, dengan sebab ayah, ibu, abah, umi kita ada kita di dunia. Saya misalnya, abah saya almarhum Bapak Haji Muhammad Jalaluddin. Umi saya alhamdulillah masih hidup, Hajah Siti Rauhun, hafizahullah. Kalau bukan karena abah dan umi saya ini, tidak ada saya di panggung ini. Maka kehadiran dari kita di dunia ini, nikmat zohirnya adalah melalui orang tua kita. Kita bersyukur dan berterima kasih. Karena itu dalam Al-Quran ada satu perintah Allah Ta'ala yang disebutkan, bahkan langsung disebutkan setelah perintah bertauhid. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ada juga orang yang nikmatnya kepada kita itu nikmat batin. Orang tua nikmatnya zahir, badan kita, raga kita. Ada yang juga nikmatnya kepada kita nikmat batin, guru-guru kita. Bahkan bapak-bapak dan ibu-ibu, seluruh yang hadir, di dalam banyak sekali penjelasan ulama, kalau orang hanya memuliakan orang tua lahir tanpa memuliakan orang tua batin, dia hanya menghormati orang tua nasab tapi tidak menghormati dan mentakzim gurunya, itu seperti kal a'raj. Kalau bahasa kita, apa itu al-a'raj?
Mohon maaf, seperti orang yang pincang. Jadi tidak tegap jalannya. Karena ada yang tidak berfungsi dengan baik. Nah, karena itu tradisi haul seperti ini, Bapak-bapak dan Ibu, mengenang guru kita. Apalagi kalau guru kita itu sekaligus juga orang tua kita, maka itu ibaratnya seperti kita menyiapkan diri kita agar bisa berjalan dengan tegap, berjalan dengan baik untuk menuju cita-cita kita. Alhamdulillah. Karena itu saya senang Bapak-bapak dan Ibu-ibu bisa hadir di sini bersilaturahim, apalagi ada temanya. Jadi bukan hanya sekedar kita silaturahim dan juga haul, tapi juga tema. Dan tema ini sesungguhnya berkaitan dengan almarhum al-maghfurlah. Pejuang beliau, berdakwah melalui pendidikan. Maka tugas kita adalah meneruskan. Hari ini Manahijul Huda dengan santri-santriwatinya, tulab tolibatnya hendak berangkat kemana? Mau dibawa kemana para tulab tolibat ini? Alumni-alumni seperti apa yang kita ingin hasilkan? Di sini disebutkan tentang satu tema, bagaimana kita membangun peran ekonomi bagi para santri kita masa kini dan lebih-lebih untuk masa yang akan datang. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, saya mulai dari firman Allah yang sering disebut sebagai doa sapu jagat. Hafal ibu-ibu doa sapu jagat? Apa bunyinya doa sapu jagat ibu-ibu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami mohon kebaikan di dunia, kami mohon kebaikan di akhirat, dan lindungi kami dari azab api neraka. Para ulama menyampaikan, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, hasanah fid dunya, kata para ahli tafsir. Hasanah fid dunya, apa kebaikan di dunia itu? Kalau kita lihat dunia ini, tadi Ustadz Arif menyampaikan, misalnya di kecamatan apa nih? Dukuh Seti misalnya. Beliau sampaikan, wah di sini ada kelapa kopior yang jarang bisa ditanam di tempat-tempat yang lain. Oh, itu berarti hasanah, satu kebaikan. Kalau kita lihat ada kesuburan di tanah tempat kita tinggal, banyak pohon-pohonnya, itu juga hasanah. Ada air yang mengalir di sungai, itu hasanah. Tidak terhitung hasanah yang ada di dunia. Tapi kata ulama, bapak-bapak ibu, ada 3 hasanah yang paling utama di dunia menurut sebagian ulama ketika menafsirkan hasanah fid dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa yang pokok 3 itu? Yang pertama, kata para ulama, ar-rizqul halal. Yang kedua, al-ilmun nafi'. Dan yang ketiga, al-ibadatul maqbulah. Jadi dari semua nikmat yang tak terkira diringkas oleh ulama, sebagian ulama, bahwa nikmat-nikmat yang sangat penting agar hidup kita bisa lancar, agar ibu-ibu kita semua panjenengan bisa melaksanakan tugas-tugas kekhalifahan kita di bumi Allah untuk mengembangkan Pati, Dukuh Seti menjadi daerah yang maju, baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Itu ada 3. Agar manusia itu menjadi manusia yang utuh, terhormat, tidak dihina, tidak direndahkan oleh orang lain. Apa itu? Yang pertama, ar-rizqul halal. Rezeki yang halal.
Itu hasanah yang membuat kita bisa menunaikan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik. Kalau rezeki kita halal, bapak-bapak dan ibu-ibu, maka lahiriah kita tercukupi, batin kita juga pasti tenang. Tapi kalau ada ar-rizqu tanpa al-halal, mungkin perut kita cukup, terasa kenyang, tapi hati dan batin itu pasti gelisah. Maka ulama mengatakan ar-rizqul halal. Dan memang seperti itulah di dalam Al-Quran. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah. Lalu yang kedua, al-ilmun nafi'. Ilmu yang bermanfaat. Itu nikmat yang luar biasa di dunia, bapak-bapak ibu. Nikmat yang istimewa. Karena dengan ilmu itu kita tahu apa yang baik dan tidak baik. Kemudian kalau ilmu itu bermanfaat, maka dia bisa mengarahkan kita kepada apa. Kadang kalau ilmu itu ada pada diri kita tapi tidak bermanfaat, dia tidak bisa mengarahkan kita kepada kebaikan. Ada ilmu, kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, tapi tidak manfaat. Dalam arti apa? Ilmu kita mengatakan jangan, kita lakukan. Ilmu kita mengatakan ayo kerjakan, malah kita tinggalkan. Itu ilmu yang tidak bermanfaat. Karena itu kita doakan anak-anak kita di pondok pesantren ini, Yayasan Pendidikan Islam Manahijul Huda, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal. Yang ketiga, al-ibadatul maqbulah. Ibadah diterima oleh Allah. Itu nikmat yang istimewa di dunia. Kalau tiga nikmat ini sudah ada, insya Allah yang lain-lain akan mengikut. Kalau kita sudah ada rezeki yang halal, ada ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan, lalu kemudian amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua nikmat-nikmat yang lain akan mengikut. Kita insya Allah akan dapat kehormatan. Arti kehormatan itu kita punya marwah dalam kehidupan. Tidak gampang dilecehkan dan diremehkan oleh orang lain. Karena ada kecukupan rezeki. Karena orang tahu kita punya ilmu, sehingga nggak mudah-mudah kita untuk dicoba, untuk ditipu. Oh, dia nih bapak ini punya ilmu. Ustadz Arif ini orang alim, nggak berani saya ganggu. Oh, Pak Camat pasti mengerti mana yang baik dan tidak baik, nggak berani saya ganggu. Dengan ilmu, kata Sayyidina Ali, al-ilmu yahri. Ilmu itu jadi penjaga dan pengawal kita. Tambah lagi dengan al-ibadatul maqbulah, ibadah yang dikabulkan oleh Allah. Bapak-bapak dan ibu, saya ingin fokus kepada yang pertama dari hasanah itu. Apa itu? Ar-rizqul halal. Rezeki. Bagaimana konsep rezeki dalam Islam? Kan ini berkaitan dengan membangun ekonomi. Apakah urusan rezeki, apakah urusan nafkah, apakah urusan ekonomi itu dianggap penting oleh Al-Quran? Dianggap pentingkah oleh Nabi? Atau dianggap urusan-urusan kecil? Tidak terlalu dipentingkan dalam Islam? Kembali kepada Al-Quran. Mari kita lihat bagaimana Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang rezeki, berbicara tentang ekonomi. Dari 6.000 lebih ayat Al-Quran, bapak-bapak ibu, ayat yang paling panjang dalam Al-Quran itu adalah ayat tentang ekonomi. Ayat 282 dari suratul Baqarah. Ayo kita buka Al-Baqarah ayat 282. Itu satu halaman penuh hanya bicara tentang ekonomi. Hanya bicara tentang salah satu jalan mendapatkan rezeki.
282 Al-Baqarah itu berbicara tentang transaksi dan hutang piutang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adli wa la ya'ba katibun ila akhir ayat. Satu halaman penuh dalam Al-Qur'an. Jadi ayat yang paling panjang dalam Al-Qur'an. Mohon maaf panjenengan semua nggih, Bapak-bapak Ibu, bukan ayat tentang sholat. Bukan ayat tentang berzakat. Bukan ayat tentang berzikir. Kalau Allah Subhanahu wa taala bicara tentang sholat, bahkan pendek-pendek ayatnya. Kalau Allah bicara tentang zakat juga tidak sepanjang ayat-ayat tentang transaksi ekonomi keuangan. Kalau Allah bicara tentang ayat zikir, ayatnya juga pendek. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Pendek. Tapi ketika Allah bicara tentang hutang piutang, tentang ekonomi, tentang rezeki, cara kita mendapatkan harta di dunia, Allah sampaikan dalam satu halaman penuh. Ulama mengatakan kalau kita mau tahu, salah satu rumusan kata ulama, kalau kita mau tahu urusan-urusan kehidupan kita ini, apa bidang-bidang kehidupan yang paling penting, bidang-bidang kehidupan yang paling penting, kalau kita mau tahu, kata para ulama, lihat bagaimana Al-Quran bicara tentang hal itu. Maka kesimpulannya Bapak-bapak Ibu, santri sekalian, tulab tolibat, kalau kita lihat bagaimana cara Allah menjelaskan tentang hutang piutang, padahal hutang piutang itu kan hanya aspek kecil di dalam kita berekonomi, tapi dijelaskan satu halaman penuh. Kesimpulannya adalah bahwa hal ihwal ekonomi itu sangat dipentingkan besar. Bahkan Bapak-bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat sekalian, kalau kita lihat perdebatan para ulama, ayyul kasbi afdol, gitu. Apa pekerjaan yang paling afdol? Profesi yang paling afdol? Ada yang tahu enggak profesi yang paling afdol? Jadi politisi? Apa ayul kasbi afdol? Ulama mengatakan sebagian besar afdolul kasbi adalah at-tijarah. Jadi menjadi pedagang itu itu profesi yang paling mulia. Menjadi pedagang. Kenapa kata ulama? Pedagang itu adalah profesi yang paling mulia karena sebagian besar umur dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam digunakan oleh beliau untuk berdagang.